Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 6 akan mempresentasikan materi kemoselektivitas dan gugus pelindung. Kami memiliki 3 anggota kelompok. Yang pertama Ayu Anisha Rivalda, saya sendiri Mufti Ainun Nisa, dan juga Inki Aurelia Burhan. Kemoselektivitas adalah memilih untuk dapat mereaksikan salah satu gugus fungsional dari dua gugus yang berada pada satu molekul. Reaksi kemoselektif artinya bahwa pereaksi hanya bereaksi dengan gugus fungsional yang dikehendaki atau gugus tertentu, atau hanya bereaksi sampai pada tahapan tertentu atau menghasilkan suatu produk dengan stereokimia tertentu. Contohnya adalah oksidasi alkohol primer sampai menjadi aldehid dan reduksi senyawa bergugus fungsi jamak, alkena, dan karbonil, atau dengan kata lain yaitu gugus pelindung. Dalam sintesis, masalah kemoselektivitas seringkali ditemukan. Misalkan, molekul yang akan direaksikan mengandung dua gugus fungsi yang reaktif, padahal kita hanya menginginkan satu dari dua gugus fungsi tersebut yang bereaksi. Maka kemoselektivitas adalah faktor yang penting yang harus dipertimbangkan. Namun ada salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menggunakan gugus pelindung. Gugus pelindung adalah gugus fungsi yang digunakan untuk melindungi gugus tertentu supaya tidak turut bereaksi dengan pereaksi atau pelarut selama proses sintesis. Nah, tujuan adanya proteksi suatu senyawa yaitu untuk melindungi gugus suatu senyawa supaya tidak turut bereaksi dengan pereaksi atau pelarut selama proses sintesis, sehingga tidak terjadi deproteksi yaitu pengalihan atau reduksi gugus pelindung menjadi gugus fungsi awal yang dilindungi. Pada akhir reaksi, gugus pelindung dilepaskan dengan suatu pereaksi tertentu. Selanjutnya, gugus pelindung yang baik harus memenuhi syarat berikut. Syaratnya mudah dimasukkan dan mudah dihilangkan, resisten terhadap reagen yang akan menyerang gugus fungsional yang tidak terlindungi. Sedapat mungkin, resisten terhadap berbagai macam varietas reagen. Beberapa panduan dalam kemoselektivitas. Yang pertama, panduan 1. Jika sebuah molekul terdiri dari dua fungsi yang berbeda kereaktifannya, maka gugus yang lebih reaktif selalu dapat direaksikan, misalnya pada reaksi parasetamol. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini, analgesik parasetamol merupakan senyawa amida sederhana. Seharusnya senyawa ini mudah diperoleh dengan reaksi asetilisasi p-aminofenol. Dalam reaksi ini dipertahankan fenol tidak terionisasi, sehingga NH2 akan menjadi lebih reaktif dibandingkan OH. Panduan kedua, ketika suatu gugus fungsi dapat bereaksi dua kali, material awal dan produk pertama akan bersaing bereaksi dengan reagen. Reaksi ini berhasil jika produk pertama kurang reaktif dari material awal. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Senyawa klorida asam dapat digunakan untuk melindungi gugus amino dalam sintesis peptida. Diskoneksi ikatan ester memberikan bahan awal yang sederhana, tetapi dalam sintesis senyawa COCl2 atau fosgen, di mana hanya bereaksi sekali dengan PHCH2OH. Hal ini dapat berhasil karena separuh senyawa ester kurang reaktif karena dapat mengalami konjugasi. Selanjutnya, panduan ketiga. Jika ingin mereaksikan suatu molekul yang memiliki dua gugus fungsi yang kurang reaktif, atau jika hasil reaktif adalah sebagai gugus fungsi yang reaktif dan lebih reaktif dari starting material, maka harus melindungi reaksi yang tidak terlindungi. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Asam amino merupakan konstituen protein, mempunyai dua gugus fungsi yaitu COOH dan gugus NH2, di mana gugus NH2 lebih reaktif dibandingkan gugus COOH. Apabila menginginkan gugus COOH yang bereaksi, maka gugus NH2 harus dilindungi. Senyawa 4 dapat digunakan sebagai gugus pelindung untuk gugus NH2. Perlu dicatat bahwa senyawa 4 dapat bereaksi dua kali dengan gugus amino, tetapi produk pertama kurang reaktif karena lebih terkonjugasi dibandingkan senyawa 4.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Anissa Rivalda. Panduan 4, satu dari dua gugus fungsi yang identik kemungkinan bereaksi jika produk tersebut kurang reaktif daripada material awal. Reduksi melibatkan penerimaan elektron dari reagen reduksi. Produk hanya mempunyai satu gugus nitros sebagai penarik elektron. Dengan demikian akan tereduksi lebih lambat dibanding bahan awal. Reaksi produksi yang paling baik untuk tujuan ini adalah natrium hidrogen sulfat atau NaHS, di mana senyawa M-nitroanilina 16 sebagai produk mempunyai kegunaan di dalam sintesis karena gugus amino dapat digunakan untuk mengarahkan reaksi substitusi elektrofilik dan dia sendiri dapat digunakan oleh nukleofil lain setelah disotasi. Panduan 5, di mana satu di antara dua gugus fungsi yang identik kemungkinan bereaksi dengan bereaksi ekuivalen menggunakan efek statistik. Panduan 6, di mana metode yang lebih baik dengan dua gugus fungsi yang lebih identik dengan menggunakan turunan yang hanya dapat bereaksi satu kali. Salah satu contoh yang penting adalah anhidrid siklik yang direaksikan dengan nukleofilik 24. Produknya tidak lama. Reaksi berikutnya dapat dipertahankan perubahannya 25. Panduan 7, di mana ketika dua gugus mirip tapi tidak identik sebagaimana pada senyawa 27 dan 24, maka kita harus berusaha untuk menghindari salah satunya bereaksi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.